Bahkan Wang Jia membawa Zhang Tianyi ke keluarganya. Pada saat itu kebetulan mereka berdua juga ingin sekalian meminta izin untuk pergi ke luar negeri bersama. Namun sobat, setelah mengunjungi rumah Jia, entah apa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan oleh Zhang Tianyi ini tiba-tiba saja bilang kalau dirinya ada urusan bisnis ke luar negeri. Hal itu menjadi sangat aneh ya, karena tidak bisa melarang karena itu urusan bisnis. Ya udah, si Zhang Tianyi ini pergilah ke luar negeri. Setelah berpamitan itu, anehnya Zhang Tianyi ini tidak ada kabar, seperti menghindar dari Wang Jia dan membuangnya begitu saja. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membahas lagi kejadian-kejadian menarik yang ada di muka bumi ini. Kasus kali ini datang dari Cina, di mana ada seorang wanita yang mendapatkan tekanan untuk segera menikah oleh keluarganya. Ia sangat tertekan hingga akhirnya disarankan mengikuti ajang pencarian jodoh. Kalau di Indonesia itu acaranya seperti Take Me Out lah ya, kurang lebih. Namun sobat, tak semudah kelihatannya. Tekanan dari keluarga semakin menjadi. Wanita itu terus dihianati lelaki yang ditemuinya, hingga ia mengalami gangguan emosional dan akhirnya dengan gelap mata membunuh lelaki pilihannya sendiri. Kok bisa begitu ya? Bagaimana ceritanya? Kita bahas di Kata Pena.方有学历有内涵，上得厅堂下，而王家的条件刚好满足男方的要，而到了王家这里，则是他一路小跑，主动拥抱张天翼，这注定是一场不对等的开始。正当飞出深渊，他逃脱不了法律的审判。 Jadi ceritanya gini sobat, ada seorang wanita bernama Wang Jia yang lahir di bulan Desember tahun 1979. Wang Jia ini lahir di Bandar Yan'an, Shaanxi, Cina. Nah, si Wang Jia ini merupakan anak tunggal kaya raya, di mana ayahnya ini merupakan seorang usahawan yang bisa dibilang sukses. Selain ayahnya, ibunya juga seorang wanita karir. Jadi pendapatan keluarga Wang Jia ini juga bisa dibilang sangat besar ya sobat. Sudah anak tunggal kaya raya, cantik, bijak, berpendidikan tinggi pula. Begitulah citra Wang Jia di mata orang-orang. Selama sekolah, Wang Jia ini sangat fokus pada pendidikannya. Ia tak pernah kepikiran tuh sama sekali untuk dekat dan menjalin hubungan dengan seorang pria. Sebenarnya bukan tak ada ya sobat, tapi ia selalu menolak banyak pria yang datang mendekatinya. Bisa dibilang Wang Jia ini juga gila belajar ya sobat, dimana kala itu minatnya hanya ada pada puisi dan dunia fiksi saja. Minatnya itulah yang juga membawa dia melanjutkan studi dengan mengambil jurusan sastra di Universitas Northwest yang berlokasi di kota Shan. Setelah beberapa tahun fokus kuliah, akhirnya Wang Jia ini berhasil lulus dan bekerja di salah satu penerbit buku di kota Shan. Kehidupannya kala itu sangat tercukupi. Tak hanya mendapatkan uang dari keluarganya, ia juga mendapatkan uang dari hasil bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan ia juga mampu membeli sebuah apartemen dengan uang yang dia hasilkan sendiri dari bekerja itu. Usia Wang Jia semakin lama semakin bertambah, namun dirinya tak kunjung juga mendapatkan pendamping hidup. Bertahun-tahun ia menutup hati untuk para pria yang mencoba masuk di hidupnya. Namun sobat, keluarga Wang Jia selalu saja menanyakan perihal jodoh pada Wang Jia. Aduh, kamu ini kapan bawa pasangan ke rumah? Usiamu sudah mau kepala 3 loh, disegerakan ya. Ya biasalah, omongan yang biasanya keluar kalau sudah kumpul keluarga. Karena risih dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, Wang Jia mencoba membuka hati kembali. Ia mulai berdandan, mulai cari perhatian kepada orang-orang, menonjolkan kemampuan kualitas diri dan kepintarannya pada orang-orang. Dimana hal ini ia lakukan tak lain untuk memancing para pria. Pinter banget ya sobat, tak hanya mengandalkan kecantikan saja, tapi ia juga mengandalkan kepintarannya itu. Dari segala usaha yang telah ia lakukan untuk menarik perhatian orang-orang, tak tunggu lama ia berhasil memikat hati seseorang. Nah, di mana kala itu ada seorang pria yang tertarik dengan Wang Jia. Namun sobat, aku tidak menemukan siapa nama lengkap dari pria itu. Yang jelas, pria itu merupakan satu rekan kerjaan di kantornya. Pada awalnya ia tertarik pada Wang Jia saat Wang Jia itu sedang presentasi, di mana ia tertarik pada kata-kata yang dikeluarkan dari Wang Jia. Saat itu dirinya sangat terhipnotis dari ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh Wang Jia. Wah gila, sudah cantik, komunikatif, pintar lagi. Kurang lebih begitu pria itu bergumam saat melihat Wang Jia.
Singkat cerita, setelah hari itu, pria itu mulai curi-curi pandang pada Wang Jia. Ia mencoba mendekati Wang Jia dengan memberikan pujian-pujian dan perhatian-perhatian kecil yang membuat Wang Jia ini melirik dirinya. Ya karena mungkin sering juga si pria itu menyapa, jadi si Wang Jia ini juga notice keberadaan dari si pria itu. Karena perhatian-perhatian kecil itulah, Wang Jia ini juga mulai tertarik pada si pria. Bahkan saat si pria ini meminta nomor ponsel dari Wang Jia, dengan tak segan ia langsung memberikannya. Dari situ hubungan keduanya semakin hari semakin intens. Mereka saling memberikan perhatian satu sama lain. Tak jarang mereka juga selalu pulang kantor bersama. Nah, setelah cukup lama merasa dekat, akhirnya keduanya menjalin hubungan. Sampai satu waktu, karena sudah merasa cukup serius dengan hubungannya, Wang Jia ini mengajak si pria untuk datang ke rumahnya untuk dikenalkan kepada kedua orang tuanya. Pada awalnya si pria itu tidak mau karena takut tak mendapatkan restu. Namun lama-lama, karena Wang Jia ini juga berusaha meyakinkan pria itu, akhirnya membuat pria itu mau datang menemui orang tua dari Wang Jia. Singkat cerita, datanglah si pria itu menemui keluarga dari Wang Jia. Nah, ketika datang ke rumah Wang Jia, pria itu sangat disambut dengan baik oleh keluarga Wang Jia. Mereka bercengkrama sambil makan-makan hingga larut malam. Ya biasalah ya menikmati jamuan yang sudah disediakan oleh keluarga Wang Jia. Setelah selesai, kemudian pria itu pulang dan berpamitan kepada kedua orang tua Wang Jia. Nah, setelah kepulangan pria itu, orang tua Wang Jia bilang, "Baik anaknya, sopan. Kalau kamu cocok, lanjutkan saja." Begitu kurang lebih ucapan orang tua Wang Jia kepada Wang Jia. Namun sobat, di sisi lain, pacar Wang Jia ini malah ragu. Setelah pertemuan itu, ia bingung nih memilih melanjutkan atau tidak. Soalnya ketika ia bercengkrama dengan kedua orang tuanya Wang Jia, ia itu merasa sangat minder dengan perbedaan status sosial dan pendidikan yang ia rasa itu sangat jomplang antara dirinya dan Wang Jia. Nah, keraguannya itu ia sampaikanlah kepada si Wang Jia. Terus dia ngomong kurang lebih kayak gini, "Aku kayaknya nggak mau lanjutin ini deh, aku minder banget sama keluarga kamu," kurang lebih seperti itu. Namun Wang Jia yang mendengar itu, ia marah, ia merasa dipermainkan. Kemudian ia berusaha meyakinkan lagi si pacarnya ini untuk tidak menyerah. Ya namanya juga cinta, udah dikenalin ke keluarganya. Yang mana maulah si Wang Jia ini ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Nah, udah tuh setelah diyakinkan oleh Wang Jia, akhirnya ia tak jadi menyerah. Hubungan mereka terus berlanjut, malah kini keduanya semakin mesra. Sampai pada suatu hari nih sobat, keluarga Wang Jia dan pria itu memutuskan untuk bertemu. Pada saat bertemu mereka berbincang-bincang banyak hal. Tapi semakin lama mereka berbincang, keluarga Wang Jia itu merasa sangat tidak nyambung dengan obrolan dari keluarga si pria tersebut. Meskipun begitu, keluarga Wang Jia ini menghargai keberadaan orang tua pacar Wang Jia. Jadi pada saat itu keluarga Wang Jia tidak mengatakan apa-apa. Sampai ketika keluarga si pria ini pulang, orang tua Wang Jia yang merasa tidak sreg tuh bilang kepada si Wang Jia dan menyuruh Wang Jia ini untuk mengakhiri hubungannya dengan pria itu. Bagaimanapun juga namanya pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga. Kalau perbedaannya sangat jomplang dan obrolan tidak nyambung, kedepannya juga akan menjadi masalah. Makanya seusai pertemuan itu, orang tua Wang Jia berterus terang saja pada Wang Jia daripada kedepannya semakin kacau. Wang Jia yang tidak mau durhaka kemudian memutuskan hubungannya dengan pria itu dan kembali menjomblo. Ia menjomblo hingga bertahun-tahun. Di samping itu, orang tuanya yang ingin menimang cucu semakin hari juga semakin tua. Kala itu sebenarnya banyak sekali lelaki yang membuat si Wang Jia ini nyaman dan tertarik. Namun karena tidak mau berakhir sama seperti pria terakhir, ia begitu selektif kali ini. Kali ini ia benar-benar memperhatikan latar belakang dari keluarga pria yang sedang dekat dengannya. Mulai dari bibit, bebet, bobot, semuanya ia cari tahu. Karena hal ini juga Wang Jia ini dicibir teman-temannya karena ia sangat pilih-pilih. Ia juga kerap kali diolok-olok kurang lebih kayak gini. Katanya ingin cepat menikah, tapi banyak mau dan pilih-pilih. Dasar, ya gak salah sih, emang beneran banyak mau ya sobat. Wang Jia yang terus dicibir itu juga menceritakannya kepada orang tuanya. Karena merasa kasihan anaknya tak dapat jodoh, kemudian keluarganya memutar otak, memikirkan bagaimana caranya si Wang Jia ini cepat dilamar dan dinikahi oleh seorang pria yang sesuai dengan kriteria mereka. Pada saat itu, orang tua Wang Jia sempat merencanakan perjodohan, namun tidak berhasil. Hingga di satu waktu nih sobat, orang tua Wang Jia ini menonton sebuah acara reality show atau semacam ajang cari jodoh
jodoh gitulah. Nama acara itu adalah If You Are The One yang tayang di salah satu stasiun TV di Cina. Channel itu sudah ada sejak tahun 2010. Ya namanya orang tua melihat acara seperti itu kan menjadi FOMO ya dan ingin coba-coba. Akhirnya nih sobat, setelah orang tuanya menonton itu kemudian menyarankan kepada Wang Jia untuk ikut mendaftar juga di acara tersebut. Mereka mikir siapa tahu kan jodohnya di situ, bisa nemuin jodoh yang sepadan. Nah, Wang Jia yang merasa sangat nurut dari awal, mau-mau saja menuruti permintaan kedua orang tuanya itu. Yang mana pada saat itu ia juga muak, terus saja didesak dengan pertanyaan kapan nikah, kapan nikah. Jadi mau tidak mau ia mengikuti saran dari orang tuanya itu. Singkat cerita, Wang Jia berhasil mendaftar di acara tersebut. Pada saat itu acaranya diselenggarakan di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Berangkatlah si Wang Jia ini untuk tinggal di tempat karantina. Kini dirinya akan bermain bersama 24 peserta lainnya untuk mendapatkan hati dari pria yang ditampilkan dengan bermacam kriteria dan juga dengan sensasional yang bermacam-macam juga. Acaranya itu seperti acara pilih-pilih jodoh di Indonesia lah ya, kurang lebih seperti acara Take Me Out kalau kalian tahu. Pada saat lolos dan mengikuti ajang perjodohan ini, Wang Jia itu menginjak usia 32 tahun. Ya meskipun usianya tergolong tua dibandingkan peserta lain, namun begitu parasnya masih tetap cantik. Serangkaian acara diikuti oleh Wang Jia. Namun pada saat itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun dengan paras yang cantik, ternyata susah sekali membuat pria tertarik pada dirinya. Hingga 3 episode nih si Wang Jia ini tak kunjung juga mendapatkan tambatan hatinya. Setelah beberapa waktu mengikuti acara tersebut, di episode keempat ia mendapatkan seorang lelaki yang merupakan seorang pengusaha berusia 30 tahun bernama Zhang Tianyi. Pada acara itu, Zhang Tianyi ditanya, "Kenapa ikut acara ini?" Si Zhang Tianyi ini menjawab kalau tujuannya mengikuti acara itu karena terlalu sibuk akan karir dan tak sempat cari jodoh. Dan di sisi lain, karena usianya juga sudah tua, keluarganya mendesak agar dirinya segera menikah dalam waktu dekat. Alias 6 bulan yang akan datang nih si Zhang Tianyi ini berniat untuk menikah. Makanya mencari perempuan yang sudah siap saja. Karena tidak mau ribet nyari-nyari kesana kemari, jadinya ikut show tersebut. Kala itu, Wang Jia yang mendengar perkataan Zhang Tianyi menanggapi sambil menangis bahwa meskipun sejujurnya Wang Jia ini tidak tertarik dengan tampang pria tersebut, namun hatinya tergerak karena tujuan mereka berdua itu sama-sama mencari jodoh, sama-sama ingin menikah di waktu dekat. Bahkan nih, saking capeknya si Wang Jia ini mencari jodoh yang kaya raya, yang sesuai dengan kriteria keluarganya, pada saat acara itu Wang Jia bilang kalau dirinya sudah tidak peduli dengan status sosial Zhang Tianyi. Kala itu ia bilang kalau dirinya hanya ingin hidup bersama lelaki yang ia cintai. Dari jawaban si Wang Jia itulah akhirnya Zhang Tianyi memilih Wang Jia. Dalam siaran televisi itu, Wang Jia tampak berlari kegirangan dan memeluk lelaki pilihannya. Wang Jia 像鸟一样飞奔地跑向了张天翼跟前，拥抱对方，十指紧扣，幸福地离开舞台。 Singkat cerita, setelah acara itu yang awalnya hanya teman-teman terdekat saja yang follow, kemudian naik menjadi 10.000 followers. Banyak yang menyukai Wang Jia. Bahkan unggahan Wang Jia dengan Zhang Tianyi pun sangat banyak disukai orang dan menuai banyak pujian. Setelah acara, keduanya semakin dekat. Bahkan Wang Jia membawa Zhang Tianyi ke keluarganya. Pada saat itu kebetulan mereka berdua juga ingin sekalian meminta izin untuk pergi ke luar negeri bersama. Namun sobat, setelah mengunjungi rumah Jia, entah apa yang sebenarnya terjadi dan dipikirkan oleh Zhang Tianyi ini tiba-tiba saja bilang kalau dirinya ada urusan bisnis ke luar negeri. Hal itu menjadi sangat aneh ya, karena tidak bisa melarang karena itu urusan bisnis. Ya udah si Zhang Tianyi ini pergilah ke luar negeri. Setelah berpamitan itu, anehnya Zhang Tianyi ini tidak ada kabar, seperti menghindar dari Wang Jia dan membuangnya begitu saja. Karena hal itu jelas membuat si Wang Jia ini kecewa nih sobat. Wang Jia ini yang sudah banyak pengikutnya kemudian curhat di sosmednya. Ia bilang kalau dirinya itu telah dibuang, dipermainkan oleh lelaki pilihannya sendiri. Ia bilang kalau mungkin saja Zhang Tianyi ini ikut acara tersebut hanya gabut saja. Keluarga Wang Jia juga mengetahui hal itu. Mereka jelas sangat kecewa pada Zhang Tianyi. Mereka beberapa kali menghubungi Zhang Tianyi, namun tetap Zhang Tianyi ini tidak memberikan kabar apapun. Padahal nih ya sobat, kala itu keluarganya si Wang Jia ini sudah percaya sekali pada si Zhang Tianyi. Namun lagi-lagi harus dikecewakan dengan menghilang begitu saja. Wang Jia ini galau sekali. Dalam unggahannya itu orang-orang pada bersimpati pada dirinya. Kala itu ada salah satu
satu akun milik seorang pria yang selalu memberikan komen positif kepada Wang Jia. Lelaki itu bernama He Jiawen. Panggil saja dengan sebutan Wen Wen. Wen Wen ini sering sekali komen bahkan mengirimkan DM kepeduliannya kepada Wang Jia. Hal itulah yang akhirnya membuat Wang Jia ini notice si Wen Wen. Wang Jia yang kesepian kala itu menanggapi pesan-pesan yang dikirimkan Wen Wen kepadanya. Sampai-sampai keduanya lama-lama dekat nih sobat karena pesan tersebut. Kedekatannya itu tak membuat si Wang Jia ini kapok, malah ia sangat antusias sekali bahkan menceritakan kedekatannya pada keluarga. Pada saat itu ia bahkan mikir kalau Wen Wen ini dikirim Tuhan untuk mewarnai hidupnya selepas Wang Jia ini dipermainkan. Hal itu juga kan si Wang Jia ini kan ngebet banget pengen nikah. Jadi tidak lama mereka berkenalan, si Wang Jia ini membawa Wen Wen datang menemui pihak keluarganya untuk pertama kalinya di tanggal 27 Mei 2011. Kedatangan pertama kalinya Wen Wen kepada pihak keluarga Wang Jia itu untuk meminta restu. Namun sebelum merestui Wen Wen, pihak keluarga Wang Jia ini bertanya dulu soal latar belakang dan juga penghasilan dari si Wen Wen. Kala itu Wen Wen menjawab kalau dirinya itu mempunyai penghasilan tetap dan orang tuanya itu bekerja sebagai guru. Dari jawaban Wen Wen tersebut, akhirnya pihak keluarga Wang Jia menyetujui dan merestui hubungan dari keduanya. Singkat cerita, mereka semakin dekat dan mulai merencanakan pernikahan. Mereka sudah hidup bersama dan memperbaiki apartemen tempat tinggal mereka perlahan dari uang yang mereka dapatkan. Kebahagiaan terpampang pada keduanya. Sampai satu waktu, karena merasa senang telah mendapatkan tambatan hati yang sesuai, Wang Jia ini memposting hubungannya bersama Wen Wen ke sosial media. Wen Wen yang kala itu mengetahui postingan tersebut marah kepada Wang Jia. Ia membentak Wang Jia dan bilang, "Untuk apa kamu memposting hal-hal seperti itu? Itu kan privacy. Sebaiknya kamu tanya aku dulu, jangan langsung posting. Hapus sekarang juga," ucap Wen Wen. Namun kala itu Wang Jia yang merasa sakit hati dan tidak terima dikasari oleh Wen Wen terus menjawab, "Emang apa salahnya sih jika berbagi kabar gembira kepada teman-teman yang lain?" Kemudian Wen Wen menjawab lagi, "Sebenarnya tidak apa-apa, tapi untuk apa? Aku tidak suka hal-hal seperti itu." Wang Jia yang mendengar itu tentu sangat kecewa kepada Wen Wen. Padahal niatnya kan pada saat itu si Wang Jia ini ingin membagikan kebahagiaannya kepada media sosial dan ingin memberitahu kepada teman-temannya kalau dia ini sudah memiliki tambatan hati. Sejak saat itulah mulai timbul rasa kecewa di hati Wang Jia meskipun ia tidak menunjukkannya. Lalu setelah unggahan itu, mendadak muncul orang ketiga yang tidak diduga dan tidak diundang, yaitu mantan pacar si Wen Wen. Kala itu, dengan tidak ada rasa malu, mantan Wen Wen ini menghubungi dan membujuk Wen Wen lagi untuk kembali, untuk balikan. Ia mengatakan kalau masih cinta dan tak rela jika melihat dirinya dengan wanita lain alias si Wang Jia. Wang Jia yang mengetahui itu sangat merasa kecewa. Mengapa Wen Wen ini menyimpan rahasia kalau ia belum selesai dengan masa lalunya? Kenapa ia tidak berterus terang saja? Setelah kejadian itu, Wang Jia kembali galau. Ia bertanya-tanya, apakah kejadian seperti dulu akan terulang-ulang lagi? Apakah kehidupan asmaranya akan kandas lagi? Setelah terus berulang kali menanyakan hal itu pada dirinya sendiri, bulat sudah niat Wang Jia untuk putus. Namun sobat, di saat yang sama, Wang Jia juga mengetahui kalau dirinya tengah hamil. Hal ini sungguh mengejutkan. Pada saat itu, tidak ada pilihan lain selain Wang Jia tidak boleh putus dari Wen Wen. Ia harus menikahi Wen Wen, karena kalau tidak, reputasi keluarganya akan memburuk jika tahu Wang Jia ini hamil tak bersuami. Karena khawatir, Wang Jia ini mendesak Wen Wen untuk segera menikahinya. Karena dia juga takut kalau misalkan nanti harus ketikung oleh mantan Wen Wen. Karena Wang Jia yang terus saja mendesak, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan di tanggal 30 Januari 2012. Namun sobat, karena kehamilannya yang tidak direncanakan, terus juga pernikahannya yang terburu-buru, membuat pernikahan mereka selalu saja dipenuhi dengan keributan. Pada saat itu perut dia semakin membesar, muka dan kakinya bengkak, badannya letih, gerak-geriknya jelek. Wang Jia yang tadinya cantik dan menarik berubah kuyu dan letih. Di samping itu kehidupan teman-temannya yang sempat mengikuti ajang cari jodoh, malah hidupnya kini sangat sejahtera sekali. Punya uang, kesuksesannya semakin besar,
ada yang jadi penulis buku, ada yang menjadi penyanyi dan merilis album, dan ada pula yang akhirnya menemukan jodoh yang kaya. Bahkan saat Wang Jia menghadiri pesta pernikahan mewah, ia semakin kesal jika membandingkan dirinya dengan teman-temannya itu. Ia merasa depresi, mengapa hidupnya sangat berantakan. Karena merasa sangat banyak tekanan batin, Wang Jia meminta cuti hamil dari unit kerjanya. Ia kala itu tengah berkonsentrasi membesarkan bayinya. Namun sobat, saat Wang Jia ini cuti, perusahaan tempat Wen bekerja itu mengalami masalah, di mana Wen lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor dibandingkan menemani Wang Jia di rumah. Karena keseringan di kantor membuat Wang Jia itu malah menuduh Wen yang tidak-tidak, menuduh Wen berselingkuh dengan wanita lain. Karena tidak mau hal itu terjadi, Wang Jia ini meminta memegang akses kartu ATM Wen. Wang Jia kala itu ketakutan jika Wen akan menafkahi selingkuhannya. Sebenarnya sobat, pada saat itu Wen itu sama sekali tidak berselingkuh. Wen mencoba menjelaskan kepada Wang Jia, namun Wang Jia tidak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan si Wen. Karena kesal, Wen itu membentak Wang Jia, dan Wang Jia yang dibentak juga balik membentak si Wen, sehingga mengakibatkan mereka perang dingin. Pada saat itu, Wen berpikir apakah Wang Jia ini sebenarnya memiliki gangguan secara emosional atau tidak. Soalnya ia rasa Wang Jia ini aneh dan marahnya itu tidak wajar. Bahkan bukan hanya Wen yang menyadari itu. Orang tua Wang Jia juga yang mengetahui itu kemudian menyarankan Wen untuk membawa Wang Jia pergi ke dokter. Tak lama dibawalah si Wang Jia ini ke dokter oleh Wen sesuai dengan permintaan dari orang tua Wang Jia. Ketika dibawa ke dokter dan dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter mengatakan kalau Wang Jia ini menderita depresi parental ringan, di mana hal ini disebabkan oleh kekhawatiran yang sangat mendalam dari Wang Jia. Karena hal itu, dokter menyarankan agar Wen sang suami untuk memperlakukan Wang Jia dengan baik dan juga memenuhi keinginan dari Wang Jia. Nah sobat, setelah dari dokter, Wen menanggapi permasalahan yang dikatakan oleh dokter itu dengan serius. Tak jarang ia juga mengajak Wang Jia untuk pergi bersantai, dan usahanya itu tak sia-sia. Perlahan-lahan mood Wang Jia itu membaik. Keluarga yang mengetahui keadaan Wang Jia pun turut berhati-hati dan ikut merawat Wang Jia. Hingga di suatu hari, tepatnya di tanggal 31 Juli 2012, Wen itu yang tengah beristirahat terbangun pagi-pagi. Kala itu, ia berinisiatif untuk membuatkan sarapan untuk Wang Jia. Setelah membuat sarapan, dia memanggil Wang Jia, tetapi Wang Jia ada di dalam kamar. Pada saat dipanggil, Wang Jia hanya terdiam dan menolak ajakan dari Wen. Kemudian Wen itu penasaran dan ia masuk ke ruangan tempat di mana Wang Jia itu tidur. Kala itu, Wen melihat Wang Jia ini tengah berselancar di internet membalas pesan-pesan yang entah dari siapa. Pada awalnya tak ada masalah sama sekali. Wen mencoba membujuk dengan sangat hati-hati. Sampai Wang Jia ini mengobrol dengan temannya di reality show. Ia mengatakan, "Aku ingin mati saja, hidupku begini-begini saja, tak ada yang berharga." Kala itu Wen yang mendengarnya itu sangat murka. Ya jelas ia sangat tersinggung karena merasa gagal membuat Wang Jia ini bahagia. Dalam obrolan itu, mereka saling membandingkan kehidupan masing-masing. Wen yang kala itu melihatnya merasa sangat muak. Ia muak dengan segala hal yang berhubungan dengan reality show. Wen marah. Dia sambar dan banting laptop Wang Jia, kemudian meneriakinya. "Kamu tuh kenapa sih? Udah aku bilang jangan hubungi mereka lagi. Umurmu sudah hampir 34 tahun. Kamu sudah punya aku. Masih saja mengurusi reality show itu. Tolonglah lupakan reality show itu dan terimalah kenyataan yang ada. Suamimu ini sekarang aku. Bisa nggak sih kamu ini menerima aku apa adanya? Kalau begitu terus, aku juga capek," ucap Wen dengan membentak Wang Jia. Wang Jia kala itu tak menerima apa yang dikatakan oleh Wen. Apalagi nada bicara Wen itu sangat tinggi. Wang Jia murka hingga keduanya terlibat cekcok yang sangat hebat, di mana percekcokan itu menyebabkan keduanya terlibat perang dingin selama beberapa hari. Orang tua Wang Jia yang mengetahui pertengkaran itu berusaha menengahi kedua belah pihak. Kala itu orang tua Wang Jia mengatakan untuk Wen meminta maaf terlebih dahulu kepada Wang Jia. Nah dari situlah Wen berinisiatif untuk meminta maaf terlebih dahulu, dan ketika selesai meminta maaf, keduanya pun berdamai.
Keesokan harinya, Wen pergi bekerja dan Wang Jia merasa bosan di rumah sepanjang hari. Sampai di jam 7 malam ketika Wen pulang kerja, Wang Jia mengatakan dia akan bunuh diri lagi. Wang Jia kala itu mengatakan karena ia rasa sangat frustasi terhadap kehidupannya sekarang. Pada saat itu, ia caper kepada suaminya dan hanya menginginkan perhatian dan sikap lebih lembut dari suaminya. Tetapi Wen yang posisinya capek karena baru saja pulang kerja dan sudah kelelahan secara fisik dan mental, begitu dia sampai di rumah, dia mendengar istrinya masih menyebutkan hal semacam ini, ia pasrah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke dapur. Dengan penuh amarah nih sobat, Wen ini mengambil pisau, kemudian menyerahkan pisau itu kepada sang istri, lalu mengatakan kurang lebih seperti ini, apakah kamu ingin bunuh diri? Nih, aku kasih kamu pisau, sambil menyodorkan pisau itu kepada Wang Jia. Kelakuan suaminya membuat Wang Jia ini semakin marah, karena kan awalnya dia hanya ingin caper, pengen diperhatiin sama suaminya, tapi suaminya itu menanggapi dengan serius, bahkan memberinya pisau. Wang Jia ini marah, dia membanting pintu dan meninggalkan rumah, lalu kemudian duduk di taman komunitas. Pada saat itu yang diharapkan Wang Jia ini hanyalah suaminya itu datang untuk membujuknya, namun suaminya tak kunjung datang juga. Wang Jia itu duduk lumayan lama di taman komunitas, meskipun suaminya tidak datang membujuk, namun perlahan ia merasa sedikit lebih tenang. Setelah dirasa suasana hatinya sudah membaik, kemudian Wang Jia ini kembali ke rumah dan menemukan suaminya sedang bermain-main dan masih mengabaikannya. Pada saat itu entah suaminya sedang bermain game atau menonton televisi, tapi intinya ketika Wang Jia ini datang, ia masih diabaikan oleh suaminya. Lalu kemudian Wang Jia ini melihat ke atas meja. Pisau itu masih berada di atas meja diletakkan oleh suaminya. Wang Jia yang tadi emosinya sudah reda, kemudian merasa marah lagi saat melihat suaminya itu. Masalahnya suaminya itu melakukan hal seperti itu dan mencueki Wang Jia itu hampir setiap hari. Kemudian Wang Jia kembali membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dia membayangkan mungkin saja jika ia menikah dengan Zhang Tianyi, mungkin hidupnya tak akan gagal seperti sekarang. Wang Jia merasa kalau kehadiran Wen ini merusak jalan hidupnya. Semakin lama emosinya mulai naik. Semakin membayangkan, semakin ia membenci Wen. Karena dipenuhi dengan amarah, kala itu Wang Jia yang gelap mata berpikir ingin menghabisi suaminya saja pada saat itu juga. Namun, ia mengurungkan niatnya. Hingga di pukul 3 dini hari, Wang Jia yang tidak bisa tidur kemudian mengambil tindakan. Karena ia sudah muak, dia mengambil pisau dapur yang masih berada di atas meja tadi. Kala itu, Wen sudah tertidur dengan pulas. Inilah kesempatan emas bagi Wang Jia. Wang Jia menghampiri Wen. Ia mengepalkan pisau dan mengarahkan pisau itu kepada leher Wen. Ia menebaskan pisau itu pada leher Wen berkali-kali. Wen terbangun akibat rasa sakit yang sangat parah itu. Dia segera turun dari kasur, hendak melarikan diri dari rumah. Dia berjalan dengan penuh kesakitan sambil menyusuri lorong koridor dan mengetuk-ngetuk koridor itu, berharap ada orang yang dapat segera membantunya. Namun usahanya sia-sia. Tidak ada satupun orang yang datang untuk membantu dirinya. Namun Wang Jia yang belum puas meluncurkan aksinya, kemudian mengejar Wen. Ketika Wang Jia berhasil menemukan Wen dengan penuh kesakitan memegang perut Wang Jia dan memohon ampun sambil berlutut. Ampun Jia, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, maafkan aku. Setelah mengatakan hal itu, badan Wen ambruk. Wang Jia yang kala itu seperti kerasukan, akhirnya pun tersadar. Ia meraih tubuh suaminya, ia berteriak beberapa kali, namun kondisi Wen sekarang sudah sekarat. Suaminya itu tak dapat lagi berbicara. Wang Jia kala itu kelimpungan, ia bingung harus melakukan apa. Wang Jia kemudian berlari ke dalam rumah dan meraih ponselnya. Ia segera menghubungi nomor 110 untuk terhubung dengan polisi dan menghubungi 120 untuk terhubung dengan ambulans. Setelah menghubungi ambulans dan polisi, kemudian Wang Jia pergi ke dapur mengambil kembali pisau. Pisau itu ia tusukkan kepada dirinya sendiri di bagian perut dan dada kiri hingga membuatnya terluka, terkulai lemas dan pingsan. Polisi yang sudah dihubungi tadi kemudian dengan cepat bergegas dari kantor polisi Jalan Kunming dari Biro Keamanan Umum Kota Shan, cabang Yanta ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, mereka menemukan seorang pria dengan keadaan berlumuran darah tergeletak di dalam lift di lokasi kejadian. Tubuhnya kala itu tercipit-cipit oleh pintu lift yang terbuka kemudian tertutup lagi. Keadaannya pada saat itu sangat mengenaskan.
salah seorang petugas berteriak, "Pintu kamar nomor 1803 di gedung ini terbuka dan ada seorang ibu hamil tergeletak di dalam rumah. Dia juga berlumuran darah," begitu teriaknya. Awalnya mereka mengira itu adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Namun wanita hamil yang terjatuh itu kemudian terbangun dan dia mengatakan sendiri bahwa pria yang tergeletak di lift itu adalah suaminya dan dialah yang menusuk suaminya. Setelah mendengarkan itu, polisi mengendalikan Wang Jia. Tak lama kemudian, ambulans yang tadi ditelepon juga telah tiba dan Wang Jia serta Wen Wen dimasukkan ke dalam ambulans dan dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan. Namun sobat, karena Wen Wen ini terluka parah, upaya penyelamatannya gagal dan Wen Wen meninggal dunia karena kehilangan banyak darah. Sedangkan Wang Jia baik-baik saja setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan janin di dalam perutnya juga ikut selamat tak terpengaruhi. Setelah mendengar berita itu, orang tua Wen Wen kemudian bergegas ke rumah sakit. Semalaman mereka menangis atas jenazah putra mereka. Kala itu orang tua Wen Wen sangat tidak percaya atas apa yang telah dilakukan oleh Wang Jia. Di sisi lain, ketika di rumah sakit, Wang Jia menjelaskan kepada pihak polisi bagaimana dia membunuh Wen Wen. Nah, setelah polisi menyelidiki tempat kejadian, mereka juga menemukan bahwa hal itu sesuai dengan pengakuan dari Wang Jia. Dengan semua bukti pribadi dan material yang tersedia, fakta tak terbantahkan bahwa Wang Jia telah membunuh suaminya. Karena sudah ketahuan siapa pembunuhnya, selanjutnya yaitu memberikan hukuman kepada Wang Jia. Namun karena Wang Jia ini masih hamil, jadi dia tidak ditahan tetapi dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Singkat cerita, 6 bulan kemudian setelah peristiwa itu terjadi, Wang Jia melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit. Selama masa kehamilan dan masa kurungan, Wang Jia beberapa kali mencoba bunuh diri dengan menabrakkan beberapa kali kepalanya ke tembok. Tapi kala itu, Wang Jia yang masih dalam pengawasan orang tuanya selalu diperhatikan dan orang tuanya menghentikan upaya bunuh diri dari Wang Jia. Hingga Wang Jia ini masih tetap hidup sampai anaknya itu dilahirkan. Setelah masa menyusui berakhir, singkat cerita, pada tanggal 4 Desember 2013, kasus pembunuhan suami Wang Jia disidangkan di Pengadilan Menengah Rakyat Shan secara tertutup. Sebelum persidangan dilakukan, orang tua Wen Wen ternyata pernah mencabut gugatan perdata terhadap Wang Jia. Kenapa kok bisa orang tuanya Wen Wen ini mencabut gugatan perdata terhadap Wang Jia? Karena pada saat itu, Wang Jia itu mengakui kesalahannya terhadap orang tua Wen Wen dan memberikan kompensasi sebesar 30.000 yuan. Dan karena kasihan terhadap cucunya, jadi orang tua Wen Wen itu tak tega dan mencabut tuntutan kepada Wang Jia. Namun sobat, meskipun orang tua Wen Wen itu mencabut gugatan tersebut, tuntutan pidana terhadap Wang Jia terus dilakukan. Pada saat itu, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Wang Jia telah membunuh suaminya karena konflik keluarga, metode kejahatannya kejam, konsekuensinya sangat serius, dan ia harus dihukum berat. Namun setelah dilakukan beberapa kali banding dan diketahui kalau Wang Jia ini juga memiliki depresi, akhirnya Wang Jia tetap diberikan hukum, namun hukumannya itu lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan sebelumnya. Hingga akhirnya Pengadilan Menengah Rakyat Shan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada Wang Jia karena pembunuhan yang disengaja.